Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi mengenai penyelesaian sengketa pajak upaya banding ke pengadilan pajak. Sebelumnya, kami kelompok 4 akan memperkenalkan diri, yakni yang pertama saya sendiri Rudi Andrean, yang kedua Gia Pasamelando, yang ketiga Bella Veronica, yang keempat Dian Sanandang, yang kelima Eli Luciani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yakni upaya banding ke pengadilan pajak. Pengertian banding sendiri yakni banding pajak merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Alasan banding yakni proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya SKPKB, SKPBT, SKPLB, SKP nihil, dan yang terakhir pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Dasar hukumnya mengenai banding pajak, dasar hukum yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sementara proses hukumnya meliputi keberatan, banding hingga peninjauan kembali. Keberatan kepada wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Caranya dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP. Surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa Anda ajukan 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan. Wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan, asalkan wajib pajak mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. Setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut dalam waktu 12 bulan. Banding pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai syarat pengajuan banding pajak. Yang pertama yaitu tiap satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang kedua, permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Yang keempat, banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Yang kelima, lampiran surat setoran pajak atau pemindahan bukuan. Yang keenam, jangan lupa untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti surat ketetapan pajak, surat permohonan keberatan, SPT, laporan keuangan, dan lainnya. Yang ketujuh, apabila sidang banding pajak akan dilaksanakan, maka pemohon banding akan mendapat pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum sidang dimulai. Pihak yang mengajukan banding pajak. Pihak yang pertama yaitu
Banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak. Yang kedua, apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Yang ketiga, jika selama proses banding pajak pemohon melakukan penggabungan pemecahan, peleburan atau pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena terjadinya kasus tersebut. Hak pemohon banding pajak yang pertama yaitu selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohon banding berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua, surat bantahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Yang ketiga, pemohon banding pajak berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis. Yang keempat, pemohon banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan. Yang kelima, pemohon banding pajak berhak didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang telah terdaftar atau mendapatkan izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak. Yang keenam, pemohon banding pajak bisa meminta kepada majelis perihal kehadiran saksi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Bella Veronica, yaitu tentang cara membuat surat keberatan. Yang pertama yaitu surat keberatan yang diajukan oleh pemohon harus dibuat dengan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu mencantumkan jumlah pajak yang telah dipotong atau terutang atau jumlah kerugian berdasarkan perhitungan wajib pajak dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas. Yang ketiga yaitu setiap satu keberatan adalah untuk 1 tahun atau masa dan 1 jenis pajak. Untuk wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan, paling lambat adalah 3 bulan dari tanggal diterbitkannya SKP atau sejak tanggal pemungutan atau pemotongan. Jika wajib pajak melewati batas waktu maksimal yang telah diputuskan, maka harus memberitahukan kepada yang terjadi itu di luar keinginan atau kuasa wajib pajak. Kemudian wajib pajak menunggu hasil keputusan atas pengajuan keberatan dalam kurun waktu 12 bulan setelah diterima surat keberatan. Pencabutan banding. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Badan Peradilan Pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan menetapkan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Penetapan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan dimaksud tidak dapat diajukan kembali. Persiapan sidang. Pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima surat banding atau gugatan. Dalam hal pemohonan banding, pengirim dokumen susulan jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterimanya keterangan susulan. Terbanding atau tergugat menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding, 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat tanggapan. Salinan surat uraian banding atau surat tanggapan dikirim kepada pemohon banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari. Permohonan banding penggugat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak 30 hari sejak tanggal diterimanya surat uraian banding atau surat tanggapan. Baik, selanjutnya yaitu adalah putusan pengadilan pajak. Yang pertama itu ada menolak, kemudian menggabungkan sebagian atau seluruh, lalu menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, dan yang terakhir membatalkan. Putusan pengadilan dengan acara biasa atas banding dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan banding diterima. Dalam hal khusus, jangka waktu dapat diperpanjang 3 bulan.
Putusan pengadilan dengan acara biasa atas gugatan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan gugatan diterima. Dalam hal gugatan selain atas pelaksanaan penagihan dan tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan, maka diambil keputusan dengan pemeriksaan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan. Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka di muka umum. Jika tidak, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka di muka umum. Selanjutnya yaitu isi putusan. Isi putusan ini terdapat: pertama, kepala putusan diawali demi keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, nama, tempat tinggal atau tempat kediaman dan atau identitas lain pemohon banding atau penggugat. Lalu ada nama, jabatan dan alamat terbanding atau tergugat. Lalu hari di tanggal diterimanya permohonan banding atau gugatan. Selanjutnya ada ringkasan banding atau gugatan, surat uraian banding atau surat tanggapan, dan surat bantahan yang jelas. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dalam hal terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa. Pokok sengketa, lalu alasan hukum yang menjadi dasar putusan, lalu amar putusan tentang sengketa, dan yang terakhir hari tanggal putusan, hakim yang memutuskan, panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak. Selanjutnya, peninjauan kembali atau backup. Mereka mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Permohonan PK atas satu putusan hanya dapat diajukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Permohonan PK tidak menghentikan pelaksanaan putusan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zia. Terima kasih rekan Andang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zia Pasha Melando akan melanjutkan presentasi dari Saudara Diansyah Nandang. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit saja mengenai peninjauan kembali, karena mungkin lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya. PK atau peninjauan kembali diajukan hanya dengan alasan ketiga. Yang pertama, apabila putusan BPP didasarkan pada kebohongan pihak lawan, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan. Kedua, apabila telah dikabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, kecuali putusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menambah besarnya pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, apabila ada bagian tuntutan yang belum diputus tanpa alasan jelas, suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, jangka waktu peninjauan kembali. Pengajuan PK harus disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diketahui kebohongan pihak lawan, 3 bulan sejak ditemukannya surat bukti baru, tanggal dan hari ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah pejabat berwenang, 3 bulan sejak putusan, yakni tanpa alasan dikirim. Putusan PK harus dibuat dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan secara biasa. 1 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan secara cepat. Putusan PK harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Next. Baik, di sini ada alur atau biasa kita sebut skema besar keberatan dan banding.
Apabila dari Fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar. Kemudian ada dua di sini. Yang pertama, apabila wajib pajak setuju, maka ia menerima lebih bayar ataupun melunasi pajak yang terutang. Kemudian apabila wajib pajak tidak setuju atas SKP di atas, kemudian minta dasar koreksi dasar pengenaan pajak atau pajak yang terutang. Kemudian tahap selanjutnya keberatan pajak. Kemudian ada alasan keberatan, hak hadir. Kemudian ada keputusan keberatan. Nah, setelah keputusan keberatan keluar, WP bisa menerimanya dan tidak menerimanya. Apabila WP menerimanya atau menyetujuinya, WP menerima lebih bayar, melunasi pajak terutang dan denda 50%. Apabila tidak setuju, minta dasar keputusan keberatan. Selanjutnya, ke upaya banding, ke pengadilan pajak. Kemudian ada mekanisme sidang pengadilan pajak, surat uraian banding DJP, surat banding wajib pajak. Kemudian ada putusan banding. Apabila WP ataupun DJP setuju, maka yang terjadi adalah versi DJP, penagihan pajak plus denda 100% dan restitusi pajak. Kemudian WP melunasi pajak yang terutang dan menerima lebih bayar. Kemudian apabila tidak ditemukan titik terang dalam keputusan banding, maka selanjutnya ke peninjauan kembali ke MA. Mungkin cukup materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kritik dan saran maupun pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.